Hai, Ave Maria semuanya. Saya Idelin. Renungan hari ini diinspirasi dari kisah tentang Bunda Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa Bunda Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Pada saat itu, Bunda Maria sempat mengalami kekhawatiran dan kebingungan. Bahkan, Bunda bertanya, bagaimana mungkin ia dapat mengandung padahal ia belum menikah? Namun pada akhirnya Bunda Maria tetap memberikan sebuah jawaban, yaitu fiat voluntas tua, yang artinya terjadilah padaku seturut kehendakmu. Dari kisah tentang Bunda Maria ini ada dua respon Bunda Maria yang sangat menonjol menurut saya. Yang pertama yaitu respon Bunda Maria yang penuh dengan ketaatan. Walaupun ia sempat khawatir dan bingung, namun pada akhirnya ia tetap bersedia menerima kehendak Tuhan itu. Lalu respon yang kedua, yaitu Bunda Maria yang penuh iman. Ia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai dia. Saudara-saudari legioner yang terkasih, pada saat ini kita semua sedang menghadapi kondisi yang lain dari biasanya, di mana kita harus beraktivitas lebih banyak di rumah karena kita semua harus memerangi COVID-19 di Indonesia. Nah, kondisi ini mengakibatkan munculnya ketidaknyamanan. Misalnya, para pekerja yang harus bekerja di rumah. Bisa saja karena bekerja di rumah, pekerjaan mereka menjadi lebih banyak atau jadi lebih ribet. Ada juga pekerja yang harus mengalami pemotongan gaji, penundaan THR, atau lebih parahnya lagi, mereka di PHK. Legioner pun menjadi tidak bisa ikut rapat mingguan dan tidak bisa tugas kunjungan setiap minggunya. Nah, semua kondisi-kondisi yang tidak mengenakan ini membuat kita meresponnya dengan tidak baik. Respon itu bisa dalam berbagai macam bentuk: bosan, sedih, bingung, khawatir, takut, marah, kesal, mengeluh, atau yang lainnya lah. Yang pasti semua respon yang saya sebutkan tadi tidak ada yang positif, yang jika diteruskan bisa saja akan membuat kita justru semakin tidak enak perasaannya dan tentunya tidak menghasilkan apa-apa. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih seharusnya kita menyikapi kondisi yang tidak mengenakan ini? Nah, dari kisah Bunda Maria yang sudah kita bahas di awal video tadi, ada dua karakter atau dua respon Bunda Maria yang patut kita teladani. Yang pertama, kita diajak untuk meneladani ketaatan Bunda Maria. Dalam buku pegangan Legioner bab 29 tentang kesetiaan legioner, ketaatan didefinisikan sebagai sebuah kesediaan untuk menerima kondisi atau keadaan yang tidak mengenakan dengan hati yang gembira. Bahkan jika diperlukan, kita harus mengorbankan kebebasan. Singkatnya, ketaatan itu berarti menerima segala kondisi yang tidak mengenakan dengan hati yang gembira. Memang sulit pasti, bagaimana caranya bisa gembira ketika ada kondisi yang tidak mengenakan. Namun, coba kita refleksikan atau renungkan kembali. Pasti di setiap hal yang tidak mengenakan yang terjadi, pasti ada hal yang positif. Misalnya di kondisi saat ini, pada saat kita sering di rumah, kita menjadi lebih mengenal keluarga kita. Mungkin kita jadi lebih kenal tetangga kita juga, atau kita punya waktu lebih untuk berolahraga, hidup doa kita bisa meningkat, kita jadi lebih sering menjaga kebersihan, dan sebagainya. Nah, semua hal ini, bayangkan jika kita dapat selalu melihat hal positif atau hal baik di setiap hal yang tidak mengenakan. Pasti hati kita akan menjadi lebih gembira dan kita pun akan lebih banyak bersyukur. Nah, legioner diharapkan untuk tidak berhenti sampai di situ saja. Tetapi legioner juga harus dapat mengadaptasinya, menjadikan semua kebiasaan-kebiasaan baik tadi sebagai pola hidup. Dan juga meningkatkan karya legioner. Misalnya saja dengan berusaha untuk tetap melakukan rapat mingguan, mungkin secara online, dan terus berbagi kepada sesama. Yang kedua, kita juga diajak untuk meneladani respon Bunda Maria yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dengan penuh iman.
Percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa merawat kita dengan berbagai caranya yang ajaib. Yang terpenting adalah kita harus tetap terus berusaha. Serahkanlah segala kekhawatiran dan semua perasaan-perasaan kita tadi kepada Tuhan. Jadi, kesimpulannya, ingatlah Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Jangan lupa untuk menciptakan hati yang gembira hari ini.